Sobat Cuan, gue tahu nih, pasti kalian sempat hype banget ketika kemarin Bitcoin menyentuh angka 123k US dollars. Lah, gue yakin tuh, lo juga kan? Yes, betul banget Rizka. Nah, Yus, tapi uniknya, lo ingat gak sih waktu itu kita sempat bikin video yang judulnya tuh The Fed Good Afternoon. Betul. Nah, di situ tuh gue ingat banget kita tuh sempat bahas salah satu indikator yang sebenarnya tuh bisa ya mengikuti pergerakannya BTC sampai ini bakalan bulan apa enggak ya kira-kira gitu kan. Dan gue lihat kalau waktu itu kan indikatornya M2 money supply kan. Ya. Dan ternyata ini mulai terwujud nih kalau gue lihat dari chart-chart kita yang waktu itu gitu kan. Anggapan lo gimana nih, Yus? Oke, jadi gue mau mulai dulu nih. Mungkin refresh ke teman-teman juga. M2 itu apa sih? Ya. Jadi simpelnya M2 adalah jumlah uang beredar ya dari bank sentral gede di dunia gitu. Bisa dari US ya kan, bisa dari Jepang, bisa dari China ataupun dari Europe kayak gitu, Riz. Nah, semakin tingginya peredaran uang itu sama dengan semakin meningkatnya juga likuiditas. Nah, semakin meningkatnya likuiditas itu semakin besar juga potensi likuiditas itu masuk atau mengalir ke aset-aset risky yang membuat harganya bisa terapresiasi. Kayak gitu, Riz. Nah, Yus, terus gue inget juga waktu itu tuh kita sempat ngebahas kalau emang delay waktu yang diperlukan untuk akhirnya M2 money supply itu terpapar ke aset-aset beresiko ya, kayak salah satunya kripto. Itu kan di 108 hari, right? Ya, betul. Nah, gue jadi inget juga nih salah satu international journal yang gue baca, Journal of Business. Mereka tuh kalau nggak salah judulnya emang Economic Forces and the Stock Market. Ngejelasin juga tuh Yus waktu itu kalau misalnya emang uang yang beredar itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lambat untuk bisa masuk ke aset-aset berisiko sampai akhirnya mempengaruhi harganya mereka juga gitu. Betul, ya kan? betul. Nah, kalau ngelihat statement secara ilmiah kan berarti udah ada. Kemudian kita secara praktikal juga udah ngelihat nih dari penjelasan lo waktu itu. Nah, apa yang bisa membuat jeda waktu ini tuh kok sebegitu konsistennya kayak di 108 hari? Emang ini sudah memang sebuah nature-nya seperti itu kah gitu kan, atau memang ada mekanisme struktural sendiri yang emang biasa terjadi, atau ini justru emang psikologisnya market tuh seperti itu gitu? Oke, jadi bener sih Riz yang lu bilang ya. Kita udah sempet discuss juga di video kita sebelumnya ya, kalau akan ada jeda sekitar 108 hari kurang lebih ya. Nggak pasti tapi kurang lebihnya 108 hari sebelum peningkatan likuiditas itu tercermin di dalam pergerakan harga Bitcoin kayak gitu. Spesifik Bitcoin lah, karena kita ngomonginnya tentang Bitcoin ya. Dan bener aja kan, maksudnya setelah kita publish video itu di offset selama 108 hari, boom, harganya align sehingga akhirnya Bitcoin pun nyentuh 123.000 US dollars di all time high-nya kayak gitu. Sebenarnya logikanya ini tuh ya simple kayak yang udah lu sebut juga, bahwa in the end uang itu butuh tempat untuk berlabuh kayak gitu. Tapi memang tidak secara instan gitu ya. Ada periode waktu di mana uang itu akan mengalir kan perlahan-lahan sampai akhirnya mendarat di aset-aset risky kayak Bitcoin. Sebenarnya kejadian ini tuh nggak cuman terjadi saat ini juga. Karena kalau kita tarik ke cycle yang sebelumnya di 2021 itu juga terjadi fenomena yang mirip nih, Rizka. COVID ya? Pas COVID kayak gitu. Jadi pas COVID kan emang stimulus lagi gede-gedenya juga ya kan. The Fed itu nurunin suku bunga segala macam sehingga likuiditas itu M2 meningkat drastis banget. Yang akhirnya membawa itu menjadi rally juga untuk Bitcoin gitu. Nah, terkait pertanyaan lu tadi Riz ya, apakah ini mekanisme struktural atau itu psychology market aja nih? Jawabannya gue bisa bilang dua-duanya. Dua-duanya ya. Yang membedakan adalah dari time frame-nya atau jangka waktunya ya. Ini menjadi mekanisme struktural karena dalam jangka panjang itu akan menjadi cerminan daripada M2 tersebut. Karena si Raoul Pal aja bilang ya, Raoul Pal kalau teman-teman nggak tahu dia adalah CEO dari Global Macro Investor. Jadi research firm lah yang membahas soal investment dan juga makroekonomi. Bahwa ya memang akan ada keterlambatan like 3-4 bulan untuk M2 itu tuh masuk ke risky aset. Contohnya adalah Bitcoin kayak gitu. Kenapa? Karena memang uang ini tuh nggak akan langsung masuk ke risky aset, karena mereka akan berputar dulu ke kelas-kelas aset yang lain, ya, yang lebih less risky lah gitu. Tapi sampai akhirnya, kelas-kelas aset ini tuh ternyata tidak memberikan return yang maksimal, ya kan, sedangkan persediaan cash masih besar, gitu. Akhirnya mencari ya secara natural gitu, mencari
aspek-aspek atau opportunity yang bisa lebih baik lagi, which contohnya adalah di Bitcoin gitu. Tapi dalam jangka pendek, yes, ini adalah psychology market, karena akan sangat terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang ada, dengan news-news yang ada, let's say tentang whatever lah, kebijakan-kebijakan yang baru muncul gitu, atau misalkan berita tentang inflasi, berita tentang Fed yang lebih hawkish kayak gitu, itu kan juga something yang membuat market secara natural itu menjadi semacam kayak voting machine lah terhadap pergerakan harga aset tersebut gitu. Oke, berarti let's make a conclusion kalau emang kita untuk konteks jangka panjang, it's more like structural thingy ya, karena memang balik lagi kayak penjelasan lo, uang itu beredar juga butuh waktu dan alurnya juga nggak tiba-tiba langsung masuk ke aset-aset yang risky ya. Ada beberapa aset dulu yang dilewatin gitu kan. Benar, misalkan kayak obligasi dulu nih gitu, terus ternyata obligasi nggak semenarik itu, orang-orang mulai merasa oke, obligasi sudah tidak semenguntungkan itulah kayak itu, karena marketnya lagi bullish, akhirnya better taruhnya yang di Bitcoin kayak kripto kayak saham kayak whatever gitu yang bisa ngasih opportunity untuk gain lebih tinggi kayak gitu. So, actually we can say kalau M2 is a valid indicator ya kan, to see the movement of Bitcoin lah kita ngomongnya gitu. Nah, tapi memang ada catatan kalau kita mengamati M2 money supply gitu, berarti ada beberapa indikator pendamping juga yang tetap harus kita pantau ya kan. Nah, can you explain more in that part? Oke. Bener banget yang lo bilang bahwa M2 itu tuh valid lah untuk men-track harga Bitcoin ya kan, berdasarkan apa yang udah kita lihat saat ini kayak gitu. Tapi sebenarnya M2 itu tuh jadi bahan bakar aja nih. Perlu ada pemantik yang benar-benar membuat ya duit itu beneran ngalir ke aset-aset risky kayak gitu. Contohnya adalah dengan let's say Fed yang bersifat lebih dovish gitu, memotong suku bunga kayak gitu kan, atau ya inflow ETF ya dari institusi yang benar-benar meningkat yang mengalir ke aset tersebut. Dalam kasus ini adalah Bitcoin gitu. Gue coba bedah satu-satu ya. Yes, gitu. That's okay. Oke, M2 ya itu jadi indikator awal ya. Ini menandakan bahwa institusi keuangan itu lagi ekspansif, sehingga banyak dry powder untuk market ya, khususnya aset-aset risky kayak Bitcoin ataupun juga saham kayak gitu. Nah, kalau ya dikombinasiin dengan Fed yang lebih dovish dan beneran menurunkan suku bunga nanti ya di bulan September untuk prediksinya, itu akan membuat ya cost of capital itu jadi turun. Cost of capital yang turun ya berarti kan istilahnya orang minjem duit itu lebih murah lah biayanya. Itu membuat dolar akan melemah. Dolar yang melemah berarti kan orang akan mikir ngapain gue megang dolar, toh dia makin lemah, akan kembali mencari ya kan aset yang bisa punya potensi naik lebih tinggi, dan akhirnya itu akan menjadi trigger. Oke, gue akan taruh di risky aset, gue akan pede nih ya kan untuk mengalokasikan dana investasi gue ke sana. Disitulah yang bisa menambah potensi untuk risky aset kayak Bitcoin itu terapresiasi. Tapi nggak cuma itu ya, ada istilahnya cherry on topnya lah kayak gitu, boosternya lagi. Itu adalah adopsi dari institusi. Kita tahu sendiri kan sebenarnya di Bitcoin pun juga ada ETF-nya nih. Nah, ETF ini itu jadi jembatan atau jadi pintu buat institusi keuangan bisa berinvestasi di kelas aset ini. Dan dari data yang gue lihat ya, Riz, per hari ini aja ya, per hari ini itu tuh inflow ETF Bitcoin itu udah sampai 55 miliar dolar gitu dari sejak pertama kali diluncurin. Berarti emang growth-nya sebesar itu. Dan interest dari institusi itu setinggi itu untuk berinvestasi di kelas aset ini. Yang kita tidak lihat fenomena ini bahkan di tahun 2023. Baru 1,5 tahun dari sekarang kayak gitu kan. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau narasi M2 dan ya performanya M2 money supply ini terus berlanjut nih Yus, ya, gimana nih performa Bitcoin ke depannya gitu kan? Karena sekarang banyak banget narasi yang bilang kalau ya Bitcoin can hit even 150K in 2025. What do you think about that narasi gitu loh? Kalau nih Riz ya, kalau memang tren M2 itu masih meningkat ya kan, ditambah the Fed beneran akan potong suku bunga nanti di kuarter 4,
Gua sih masih megang target yang sama kok, Riz. Oke. Ya, kita sempat sebut bahwa akan ke 150k dan gue masih pegang target tersebut. Tapi harus dengan kondisi tidak ada plot twist lagi nih, kayak gitu. Situasi makronya harus kondusif, ya kan? Nggak ada black swan event yang terjadi. Nah, disitulah baru mungkin trajektorinya akan mengarah ke sana, kayak gitu. Tapi balik lagi, teman-teman tetap harus research sendiri ya, dan jangan FOMO kayak gitu, karena market tuh kan kita tahu sendiri bisa aja gonjang-ganjing dalam waktu sekejap gitu. Banyak banget hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. yang bisa membuat market jadi nggak nentu lah kayak gitu. Oke, nah tadi Bro Pius benar banget bilang kalaupun teman-teman udah selesai even nonton episode kali ini ya jangan FOMO. Oke, tetap do your own research karena you never know what will happen in the market gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan lempar pertanyaan juga nih ke Sobat Cuan. Apakah menurut Sobat Cuan di rumah yang lagi nonton gitu kan, Bitcoin beneran bakal bisa hit 150k this year atau even higher ya kan? Atau even malah koreksi. Benar. Atau even bisa koreksi nih ya. Jadi coba komen aja di bawah, nanti kita akan discuss lebih lanjut bareng Sobat Cuan di kolom komentar, oke? Untuk sekarang, gue dan Pius pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi sama Sobat Cuan di the next episode. See you, bye-bye! Bye-bye!